Sahabat Suara Tepian, kami bersyukur dan beruntung berbincang dengan pasangan suami istri Dorman Manik dan Rani Simbolon. Mereka ini seniman dan pengurus dari organisasi seniman Parbe, artis Batak Indonesia. Dia ketua Parbi Jawa Barat, Lai Dorman Manik. Horas Lai. Horas atau Rani. Horas juga itu. Terima kasih nih kesempatan di Suara Tepian berbincang-bincang. Ya. Saya mau tanya, Lai Dorman, seorang seniman yang memulai karir juga tidak ujuk-ujuk terkenal. Kami tahu juga perjalanannya sulit, tapi sekarang dikenal di mana-mana. Bukan hanya orang Batak, seorang seniman pemusik bagus. Apa awal dan trigger membuat Lai begitu semangat di seniman? Maksudnya tadi apa yang men-trigger gitu ya? Ya. Sebenarnya yang men-trigger adalah rasa bangga, rasa apa itu? Kayak rasa militan kita kepada budaya Batak aja. Jadi karena dari kecil itu kebetulan saya lahir di keluarga musisi juga ya, abang juga musisi juga. Jadi dari kecil sudah dicekokin dengan musik-musik Batak pada umumnya. Jadi udah tertarik dengan musik Batak itu kok unik gitu dari yang lain. Jadi tertarik aja untuk mengembangkan supaya nanti anak cucu saya pun bisa menikmati budaya Bataknya, kira-kira begitu. Baik, kemudian datang ke Jakarta. Dulu karirnya katanya di Siantar. Lahir di Siantar, berkarir pertama sekali di Siantar. Kenapa ke Jakarta? Apa karena memang gula atau manisnya kota Jakarta ini tertarik? Salah satunya itu mungkin ya. Dulu kan orang bilang, udah kau ke Jakarta aja biar jadi artis gitu kan. Tapi aku nggak punya cita-cita jadi artis sebenarnya. Ke Jakarta cuman mau karena kita lihat banyak kenal artis-artis Batak. Sepertinya kalau kita ke sana pasti tambah Parbinotoan kira-kira gitu kan. Nah, beranikanlah ke sini. Ya nggak langsung bisa berhonor gede juga. Dari kecil juga, dari honor kecil-kecilan, dari mengontrak-ngontrak rumah gitu ya. Puji Tuhan ada peningkatan sedikit-sedikit lah. Lalu soal kemampuan bermusik, musikalitas Lai kan dikenal hebat. Mampu beradaptasi terus, relevan gitu. Ya, kemampuan bermusik terus terang saya nggak pernah duduk di bangku sekolah musik, nggak pernah. Hanya ya puji Tuhan kasih gratis dari Tuhan Yesus ya, langsung kasih. Jadi nggak pernah sekolah musik. Tapi kenapa bisa relevan tadi mungkin maksud saya bisa up to date kira-kira gitu ya. Ya banyak dengar referensi aja lah, banyak dengar referensi. Keito Rani, Anda kan putri seorang penyanyi terkenal, Charles Simbolon. Ya. Beliau itu dulu almarhum dikenal begitu rupa dengan trionya, trio Ambisi ya. Iya. Mungkin embrio dari orang tua kemampuan bermusik itu sudah ada. Tetapi soal bernyanyi Batak, Anda kan lahir di kota. Iya. Bagaimana beradaptasi, mampu juga bernyanyi Batak begitu? Sebelumnya terima kasih untuk Forjuba dan kita berdua bisa ambil di Forjuba. Sebenarnya kalau walaupun aku lahir di sini, dari kecil papa udah membiasakan berbahasa Batak gitu. Jadi walaupun kita nggak pala lancar, cuma kalau ngomong itu pasti tahu. Nah kebetulan dunia lingkungan pekerjaannya memang mengharuskan kita belajar dan emang harus bisa sih sebagai boru Batak, anak orang Batak ya harus bisa berbahasa Batak itu sih. Papa memang harus selalu mengajarkan itu sih. Jangan sampai lupa gitu kan. Sorry, ini saya harus tanya itu ya. Umumnya artis, termasuk artis Batak, Ya. dikenal kurang setia dengan pasangannya. Sorry ini ya. Iya. Itu kesan di masyarakat kita juga. Tapi Anda ini kan berpasangan musisi, terus berjalan bersama ini, termasuk semua pelayanan saya kira selalu ada Rani dan Dorman, suami istri ini begitu. Bagaimana militansi semangat ini terus dijaga, tidak secara persepsi itu benar bahwa umumnya artis tidak bisa setia dengan Iya, pasangannya. betul. Pernikahannya gimana gitu kan? Ya, kamu dulu dah. Kalau kita gimana ya? Karena memang kebetulan karena kalau aku pribadi sih karena memang udah belajar dari papaku dulu dunianya seperti itu, dan memang namanya juga kita berhubungan ya kalau bisa sampai maut memisahkan selalu bersama, satu itu aja. Jadi dan puji Tuhan kita kalau bisa jadi contoh buat orang lain yang tidak cerai
kawin lagi cerai enggak lah, puji Tuhan enggak sih, kita apa ya, Ya kalau menurut kalau ya, romantis selalu sih kalau kalau menurut saya sih resiko yang Lai maksudkan tadi itu perselingkuhan gitu ya. Enggak cuma di musisi aja, di yang bukan musisi pun di seluruh lini manusia pasti ada. Cuman kenapa kayak ditekankan banget ke musisi seniman, karena kita tuh ada di atas panggung, memang risikonya lebih banyak daripada yang umum gitu kan. Tapi apa kuncinya? Kuncinya cuman sebenarnya nggak ada kuncinya, semakin kita sering bersama akan semakin dapat nikmatnya. Itu jawabannya hebat. bukan semakin bersama semakin puyeng ya, enggak ya? Makin akan semakin, karena manusia akan beradaptasi. Satu lagi pertanyaan untuk suami istri ini. Karena kita orang Batak Kristiani, tentu Anda kan sering juga diundang ke gereja. Bagaimana misalnya memilah-milah atau mungkin selalu jiwa profesional itu muncul. Misalnya kalau profesional berarti bayaran juga profesional, termasuk misalnya pelayan di gereja. Bagaimana? Saya kira seperti hari ini di HKBP Kemang Pratama diundang gereja yang tidak besar begitu. Bagaimana Anda mau melayani tempat-tempat yang kecil begitu? Iya, kalau kita sih namanya pelayanan ya, Mang ya. Jadi nggak yang harus ini, namanya juga pelayanan ya buat Tuhan, kenapa enggak gitu aja sih, simpel aja. Jadi memang karena nggak dari sini nanti Tuhan, kita pelayanan di sini tapi Tuhan ganti berkatnya dari yang lain kan pasti. Yang penting niat hati kita tulus, apalagi untuk gereja, rumah ibadah, pesta pembangunan. Kadang-kadang sampai ke pelosok-pelosok pun kalau buat Tuhan kita mah jalan aja, hayo hajar gitu kan. Oke, itu Rani. Mungkin khusus pertanyaan ke Lai Dorman Manik sebagai seniman dan masih memimpin organisasi Parbi khususnya Jawa Barat. Ini kan perlu hati, perlu waktu dan pasti materi juga keluar. Bagaimana yang membagi-bagi waktu, karena Anda sebagai profesional di musik pasti tersita banyak waktunya. Ya, itu tadi sebenarnya kalau kita terlalu memikirkan atau terlalu mengkonsep saya harus bagi waktu ke situ ke sini, itu malah bikin kita semakin kesusahan, makin ribet. Jadi aku rasa sama halnya kayak tadi, kalau sesuatu yang bisa kita nikmati pakai hati, kita nikmati dengan tulus, semuanya itu akan disediakan Tuhan waktu-waktu yang pas untuk semuanya, asal tulus gitu. Kita kan hampir 3 tahun mengalami pandemi ini. Iya. Memang semua sektor mengalami kesulitan, tapi seniman Batak kita tahu juga sangat merasakan itu. Hubungannya dengan organisasi ini, apa pentingnya atau Parbi untuk berperan bagaimana mengangkat secara ekonomi daripada artis-artis Batak? Ya, inilah sebenarnya salah satu tujuan dari kita bentuknya perkumpulan artis Batak ini. Karena terus terang kalau dari kemampuan suku Batak ini nggak kalah dari suku-suku lain, kira-kira gitu ya. Tapi yang jadi prihatin saya itu, nah ini bukan rasis ya, bukan rasis, tapi maksud saya Ambon bisa membuat kota musik di kotanya gitu ya. Bisa melobi negara untuk membuat kota musik negara. Kenapa kita musisi Batak nggak bisa? Nah itu salah satu trigger supaya musik Batak, seniman Batak ini bisa kompak bersatu sehingga suatu saat bisa ikut menentukan kebijakan di negara ini. Jadi berharap Parbi ini juga punya peran dan ikut menentukan masa depan bangsa ini. Tapi ini agak sedikit lah. Memang secara umum gitu ya. Kenapa kita misalnya kalau artis Batak satu organisasinya, ini kan juga banyak juga. Organisasi. Maksudnya gimana? Organisasi. Begini. Banyak ini ya. Secara umum memang kita heran ini. Setiap organisasi itu terlalu pecah juga. Yes. Oke. Gitu. Maaf, Parbi memang besar, tapi kan ada juga selain Parbi begitu. Ya. Kenapa kita tidak satu di satu wadah begitu? Kalau itu artis atau di tempat lain juga profesi yang lain. Kalau itu pengacara, satulah pengacara begitu. Kenapa harus terpecah-pecah Iya. gitu? Itu sebenarnya sudah jadi masalah umum ya di bangsa Batak pada umumnya. Jangankan di perorganisasian, di permargaon aja pun kita kayak begitu. Nah, ya itu salah satu PR lah ya, salah satu PR. Tapi aku rasa Parbi ini sudah berjalan di dalam track yang benar. Nah, sebagian besar, saya rasa 80% artis Batak sudah masuk ke dalam Parbi. Gitu. Pertanyaan terakhir mungkin sebagai ketua Parbi Jawa Barat,
saya kira Parbi sudah mulai melanglang buana di beberapa wilayah ya. Iya, Di iya. Medan sudah Di ada, Batam. di Batam, tapi belum semua provinsi ya. Belum semua. Khususnya Jawa Barat. Jawa Barat kan basis orang Batak, termasuk seniman-seniman Batak di sini. Bagaimana membuat ini menjadi kuat, menjadi militan begitu? Cara membuat ini jadi sebenarnya sekarang itu sudah ada bibit-bibit militan bangga jadi orang Batak. Itu kan ada tagline. Itu salah satu militan. Cuman yang jadi persoalan sekarang PR-nya adalah membangun rasa kesatuan dan persatuan tadi. Jadi dia boleh militan, tapi militan cuman sendirian, nggak kuat jadinya. Jadi yang PR pertama itu kita harus membangun kesatuan dan persatuan tadi. Kalau itu sudah satu rasa, satu hati, saya rasa semua selesai. Terima kasih Lai Norman Manik dan Ito Rani Simbolon. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami. Terima kasih. Horas. Horas.